Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cahaya Dunia Channel. Kali ini kita akan membuat kolam ikan ya, menggunakan terpal dengan dinding wire mesh ya. Jadi wire mesh kita potong bagi dua ya. Kemudian kita bikin lingkaran atau semacam tabung gitu ya. Nah ini setelah kita ikat wire meshnya ini dengan diameter kolamnya bermacam-macam ya, ada 1,5, ada 1,25, ada diameter 2 juga 2 meter. Nah, yang ini contohnya adalah yang 1,5. Nah, kita bisa ikat wire meshnya, kita atur ini dengan rupa ya, sesuai dengan keinginan. Nah, untuk selanjutnya kita buatkan paralon ini dipotong untuk kontrol ya, jadi kontrol dari kolam ikan. Sudah ini kita modifikasi, sebelumnya satu terpusat kontrolnya, kita akan bikin independen ya, jadi setiap kolam punya kontrol airnya sendiri-sendiri ya. Ya, setelah itu supaya ini kita lebih hangat ya, untuk ikannya nanti kita tambahkan di bawahnya sekam ya ini. Jadi gabah padi kita taburkan di atas pasir sebelumnya ya. Harapannya ini untuk menjaga suhu dari kolam ikan nantinya supaya lebih hangat. Yuk kita ratakan semuanya ya, supaya sebagian atau seluruhnya secukupnya kita berikan sekam ini ya. Ya, kita ratakan, kita rapikan supaya tidak terlalu berbeda ya antara sisi kiri, kanan, dan tengahnya. Jika kurang kita tambahkan lagi, terus begitu ya. Kegunaan dari sekam ini untuk stabilitas ya suhu. Nah kemudian untuk supaya terpalnya tidak robek, ujung daripada wire meshnya ini kita tutupin, kita cover dengan selang ya. Nah, selang 5/8 ya. Ini harapannya ujung-ujung dari isi dari wire mesh ini tidak melukai atau merobek dari terpal nantinya ya, sekeliling atasnya aja ya, karena terpal itu nanti akan di kelebihan ya di atas itu, dan kita tekuk di atas wire mesh tadi. Nah ini kan ada tonjolan-tonjolan besi yang vertikal itu yang bisa merobek
terpal jika kita tidak cover dengan selang ini. Ya, kita harus hati-hati dulu. Jadi selangnya utuh tadinya ya, selangnya utuh, kemudian kita tengahnya kita pecah ya, kita gunakan pisau, jadi buka sepanjang 2 PR ya. Jadi kalau kolamnya 1,5 ya 2 kali pi 3,14 dikali radiusnya ya. Kalau radius itu berarti setengah dari diameternya, nanti 0,75. Kita bisa hitung itu ya, berapa kebutuhan dari selang yang kita perlukan untuk menutupi seluruh lingkaran dari kolam terpal ini ya. Nah, setelah kita tertutup semua, baru kita bisa pasang terpalnya itu sendiri ya. Jadi kita pekerja cuma satu ya, bisa ya, secara perlahan. Nah, nanti usahakan kancingnya itu berada di luar, bagian luar daripada kolam ya. Ini untuk nanti sebagai lubang ikatan supaya terpalnya berdiri ya, jangan sampai dia ketarik pada saat isi air nantinya. Dan kita rapikan terpalnya, jadi terutama di sisi bawahnya ya, jangan sampai dia menggantung ya. Kalau dia berada di pas di tanah ya, diameter bawahnya itu. Karena kalau dia menggantung nanti bisa menarik berat air itu ke bawah ya, sehingga tidak sempurna. Ya, kita amati terus sama tukangnya, diratakan. Ya, memang udah kira-kira rapih ya, mudah-mudahan ini sudah ngeplak ya, apa istilahnya itu ya. Jadi dia udah menyentuh tanah bagian dasar dari kolam ini, dari terpal ini ya, di kolam ini. Karena kalau nggak menyentuh tanah, dia akan menggantung dan terus akan menarik terpalnya, sehingga bisa ketarik ke dalam ya. Nah, ini adalah finishing dari maksudnya memperkuat ya wire mesh ini, supaya pada saat nanti diisi air dia akan mengembang terpalnya, dan wire mesh inilah yang menjaga besi-besi ini untuk tidak lepas ya, sehingga harus diperkuat ya, dikunci ya, terutama di pas sambungannya itu. Nah, harapannya dengan sambungan yang kuat ini, begitu terisi air penuh, terpalnya mengembang, mudah ketahan sama besi wire mesh ini. Kalau kita nggak kuat, wire meshnya akan lepas dan bisa membuka, tidak bisa menahan ya, kalau nggak kuat ditahan kuncinya.
Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu bagaimana teman-teman terutama yang sudah menginginkan pembuatan kolam ikan terpal ini ya. Jadi di sini kita buat beberapa contoh. Ada yang diameter 1,5, ada yang meter 1,65. Jadi kita sesuaikan dengan terpal yang kita beli ya. Jadi terpalnya kita beli secara online ya, diameter berapa. Nah setelah itu baru kita belikan wire meshnya dan kita buat lingkarannya. Nah untuk selanjutnya supaya tidak lepas terpal tersebut, kita tali ya, kita tali ikat ya, yang kita masukkan ke masing-masing lubang kancing dari terpal tersebut ya. Ada lubang terpal itu, kemudian kita upayakan sebagaimana mungkin supaya dia tidak ketarik ke bawah pada saat diberi air. Nah ini kalau bisa seminimal mungkin tarikannya itu, kalau udah terpalnya menyentuh tanah dasar semuanya secara utuh, maka tarikan airnya nggak begitu berat ya. Tapi kalau masih menggantung, maka akan kuat untuk menarik air yang diisikan ke kolam tersebut untuk menarik terpal. Ya untuk pekerjaan ini bisa dilakukan hanya cukup satu orang aja ya. Jadi kalau besar mungkin perlu beberapa orang, tapi ini diameternya nggak terlalu besar, jadi cukup untuk satu orang untuk mengerjakan semuanya. Karena ini hampir selesai ya. Seperti itulah kira-kira pembuatan kolam terpal ya. Untuk ditunggu. Terima kasih atas udah bisa diisi ya. Terima kasih, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.